sudah mulai dikembangkan Pak? Kalau secara program, ada program sistematis mungkin dari Dinas Kesehatan? Nanti kalau teknisnya mungkin dari Dinas Kesehatan. Pak, ada nggak tulang sumur bikin takut jamu Pak? Saya rasa setiap programnya itu tetap ada ya. Kalau ada tergantung juga pasarnya ya. Kalau di Sumatera Utara dengan penduduk 13 juta jiwa jadi kita punya pasar yang bagus ya. Sumatera Utara ini penduduknya hampir setengah penduduk Malaysia. Jadi itu ruangnya atau pasarnya juga cukup baik. Tergantung nanti dari para pengusaha atau investor yang melihat peluang. Ya, sebagai tambahan gitu ya, di Cina tadi ya, Cina itu iklimnya tidak sekaya Indonesia. Kalau kita tropis jadi variasi tumbuhannya banyak sekali, karena itu kita unggul di produk. Cuman kita kalah di teknologi dan providernya ya, pengobat tradisionalnya. Jadi kita menuju ke sana. Contohnya temulawak yang terbaik adalah dari Indonesia. Cina import dari kita, Korea import dari kita. Jadi itu salah satu keunggulan kita yang harus kita pegang gitu. Nah, sekarang kita bergerak ke arah SDM-nya harus diperbaiki. Kalau Cina itu pengobat tradisional, ikan D3 jamu sudah ada di UNER, sudah ada di Solo ya. Nah, itu akan kita teruskan menjadi S1 dan kemudian dari situ akan bergerak lebih cepat. Sudah dipetakan berapa jumlah, tadi kan karena berapa jumlah tradisional medicine tadi? Yang banyak sekali. Yang perkiraan kita sekitar 7.000 tumbuhan, tetapi kemarin kita tahun lalu baru saja selesai melakukan riset tumbuhan obat itu baru 20% wilayah sudah ada 24.000 catatan tanaman lokal untuk itu, dan dari itu kita baru analisis seperempatnya itu sudah 1.000 macam tumbuhan, itu baru 20% wilayah. Jadi kita kaya sekali. Karena itu yang akan kita lakukan adalah kita akan memutar seluruh wilayah 100%, dan kemudian dari situ penelitian lebih lanjut tentang itu. Sebab kalau tidak nanti bisa berapa banyak unggulannya Pak? Yang kira-kira dari sekian banyak itu yang mungkin bisa diteruskan sehingga bisa dikomersialisasikan dan lain sebagainya gitu? Wah, menurut saya banyak sekali. Okay. Karena apa? Karena misalnya begini, di Maluku ada tanaman yang tidak tumbuh di tempat lain. Itu di sana ada namanya buah atung yang kemudian bisa untuk pengawet ikan karena membunuh bakteri pembusuk. Itu hanya ada di Maluku. Papua ada buah merah yang tidak tumbuh di Jawa. Di Sumatera Utara ada apa Pak? Waduh, itu mesti saya lihat datanya yang lebih tahu, yang lebih tahu ada itu kan. Tetapi pasti ada karena kita bisa lihat di situ di satu pulau saja itu ramuan untuk malaria itu banyak. Karena apa? Karena tadi macam tumbuhannya berbeda-beda begitu ya. Tapi Sumatera Utara saya bukan expertnya. Di Sumatera Utara itu ada sejenis daun-daunan obat anti diabetes yaitu menjadi dataran tinggi karu dan dairi. Latinnya tadi apa namanya? Ada tadi di atas payah bahasa Latinnya. Tapi sudah diteliti dan itu hanya ada di Sumatera Utara. Pokok saya sentra P3T kan Ya. pengkajian semuanya nanti akan tindak lanjutnya selain Jadi Sumatera Utara akan membuat sentra pengkajian kalau kan banyak pengobatan deh yang belum diungkap secara medis kan begitu ya, banyak sekali. Lihat trennya sekarang sangat bagus model tradisional itu dan pemanfaatannya banyak. Itu terbukti dengan Tawangmangu yang sekarang kewalahan karena tidak bisa cukup lagi mensuplai kebutuhan. Karena sekarang harus kerjasama dengan petani. Karena itu harapan kita sebenarnya tiap provinsi punya center-center supaya nggak tergantung pada Tawangmangu saja. Jadi kalau di sini nanti ada SP3T itu center itu akan bagus dilengkapi dengan tanaman sehingga bisa mensuplai nanti kebutuhan pengobatan tradisional di sini. Karena salah satu yang menjadi problem adalah standarisasi, itu problem. Ya, karena itu kita mau di Tawangmangu itu dicoba untuk mendidik. Kalau mau mengelola jamu itu ada tahapannya. Pasca panennya mesti seperti apa? Itu kita mesti belajar di sini. Ceritanya panjang Pak sebelum akhirnya bisa dikembangkan lebih lanjut dari pertama dipetakan dan lain sebagainya sampai sudah siap lah kira-kira. Enggak panjang ya. Kita sudah punya 2 formula yang terbukti ilmiah. Dan itu tiap tahun akan nambah. Itu baru dari kami satu center ya. Tapi kalau kemudian nanti perguruan tinggi kita kumpulkan akan cepat gitu ya. Jadi kita sekarang terjadi percepatan. Dulu karena support dari Bapak Presiden mungkin tidak sekuat sekarang nih, itu dengan support yang tinggi itu kemudian dana juga banyak dan kemudian perhatian banyak dan sekarang kecepatannya akan tinggi. Ya, kalau dilihat tadi tren
grafik meningkatnya sekarang sampai kira-kira 13 triliun itu besar. Pak Jadi Triwono, tren meningkatnya Pak, ada kira-kira Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan Pak obat-obat tradisional waktu riset tumbuhan obat itu kita kerjasama dengan 25 perguruan tinggi. perguruan tinggi, termasuk Jadi- Pak Dusu, Pak, Ya. Sumatera Utara. Ya, justru kalau kita fakultas farmasinya. Farmasi. Ya, jadi kita tidak mungkin kerjakan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Ini dan nanti polanya adalah begini. Di sini tadi daun apa tadi yang ada di sini? Ya biar USU yang meneliti gitu, nggak usah dibawa ke Jakarta. Ya nanti buat atung tadi biar Universitas Patimura yang melakukan itu. Tapi dalam koordinasi kita punya roadmap begitu sehingga cepat hasilnya. 2 minggu lagi akan ada seminar yang dilaksanakan oleh farmasi, fakultas farmasi di antaranya juga. Jadi masih banyak rentetan. Tapi kita optimis karena lihat sekarang perputarannya cepat. Perputarannya cepat. Pak, agenda kesehatan ini nanti bakal dibahas di Bali atau ini masih dalam menggodokkan atau gimana? Nanti pertemuan berikutnya September. Pertemuan berikutnya udah gede ini di level yang lebih tinggi. Kemudian nanti ada semacam kesepakatan yang disepakati seluruh APEC, mana yang masuk dalam pembahasan regulasi selanjutnya dan mana yang tidak. Gitu kan. Nah, ini pertama kali kesehatan masuk. Sebelumnya kesehatan tidak, tapi kemudian karena kita tuan rumah, kita lihat tradisionalnya cukup bagus, kita bargaining, mungkin kita jadi tuan rumah. Jadi harapannya Pak, ini agenda kesehatan ini diterima nanti. Oh iya, ya. Kan kita pernah punya pengalaman berjuang seperti itu dan berhasil di waktu flu burung. Flu burung itu kita kan dulu vaksin itu virus itu kita serahkan, tetapi kemudian kita tidak dapat apa-apa. Lalu kita protes dan kita berjuang terus sampai 7 tahun, kemudian kita diakui secara internasional. Jadi sekarang kalau kita menyerahkan virus itu kita punya perjanjiannya dan kita mendapatkan benefit. Itu setelah 7 tahun bayangin. Nah nanti ini juga begitu, ini baru tahun pertama. Inisiatif Indonesia Artinya adakan kasus kriminal. Medan dan Sumatera Utara secara umum itu ditetapkan menjadi tuan rumah. Tentu kita ucapkan terima kasih, berarti ada suatu kepercayaan dari pemerintah untuk menunjuk provinsi kita, provinsi Sumatera Utara ini untuk menjadi tuan rumah. Dan tentu sebagaimana kita lihat bahwa penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam SOM 3 ini juga insya Allah berlangsung dengan baik, karena kita juga punya beberapa hotel-hotel yang cukup bisa kita banggakan di Sumatera Utara ini. Nah kemudian di luar daripada itu tentu ada di luar daripada kegiatan inti, maksud saya tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan katakanlah misalnya kunjungan-kunjungan keluar, para wisata atau kuliner dan lain sebagainya. Dan ya dimanapun, di negara manapun itu ya kita tetap harus berhati-hati kalau tetap di luar ya. Jadi bukan hanya di Medan saja, di mana juga di dunia ini ketika kita berkunjung apalagi sendiri tanpa kawalan dan lain sebagainya, tetap kita juga harus berhati-hati. Jadi karena itu saya mengimbau agar kita semuanya bisa menjaga keamanan dan ketertiban, dan termasuk tamu-tamu kita ini yang itu kalau dia keluar sendirian mungkin di luar daripada rangkaian acara ini juga ya, paling tidak memberitahukan kepada panitia sehingga dia bisa mendapatkan teman lah untuk mengguidance-nya, untuk mengarahkannya. Mungkin dia mau ke membeli souvenir atau mungkin dia mau ke mana gitu kuliner ya, mencari-cari makanan dan lain sebagainya. Tentu harus juga memberitahu kepada panitia sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa kita minimalisir. Siap, terima kasih Pak. Ikan D3 jamu sudah ada di UNER, sudah ada di Solo ya. Nah, itu akan kita teruskan menjadi S1 dan kemudian dari situ akan bergerak lebih cepat. Sudah dipetakan berapa jumlah, tadi kan karena berapa jumlah traditional medicine tadi? Banyak sekali. Yang perkiraan kita sekitar 7.000 tumbuhan, tetapi kemarin kita tahun lalu baru saja selesai melakukan riset tumbuhan obat itu baru 20% wilayah sudah ada 24.000 catatan tanaman lokal untuk itu, dan dari itu kita baru analisis seperempatnya itu sudah 1.000 macam tumbuhan, itu baru 20% wilayah. Jadi kita kaya sekali. Karena itu yang akan kita lakukan adalah kita akan memutar seluruh wilayah 100%, dan kemudian dari situ penelitian lebih lanjut tentang
itu. Sebab kalau tidak nanti bisa Berapa banyak unggulannya Pak? Yang kira-kira dari sekian banyak itu yang mungkin bisa diteruskan sehingga bisa dikomersialisasikan dan lain sebagainya gitu. Wah, menurut saya banyak sekali. Oke. Karena apa? Karena misalnya begini, di Maluku ada tanaman yang tidak tumbuh di tempat lain. Itu di sana ada namanya buah atung yang kemudian bisa untuk pengawet ikan karena membunuh bakteri pembusuk. Itu hanya ada di Maluku. Papua ada buah merah yang tidak tumbuh di Jawa. Oh, di Sumatera Utara ada apa Pak? Waduh, itu mesti saya lihat datanya yang lebih tahu, ada itu kan. Tetapi pasti ada karena kita bisa lihat di situ di satu pulau saja itu ramuan untuk malaria itu banyak. Karena apa? Karena tadi macam tumbuhannya berbeda-beda begitu ya. Tapi Sumatera Utara saya bukan Ya, expertnya. di Sumatera Utara itu ada sejenis daun-daunan obat anti diabetes yaitu tumbuhnya di dataran tinggi Karu dan Dairi. Kenapa itu Pak? Latinnya tadi apa Gulgotena ada namanya? tadi di atas payah bahasa Latin. Ya, tapi sudah diteliti dan itu hanya ada di Sumatera Utara. Fokus saja. sentra P3T Pak. Ya, Pengkajian sama nanti akan jadi tindak lanjutnya selanjutnya. Jadi Sumatera Utara akan membuat sentra pengkajian obat-obatan itu. Karena kan banyak pengobatan deh yang belum diungkap secara medis kan begitu ya, banyak Ya, sekali. lihat trennya sekarang sangat bagus model tradisional itu dan pemanfaatannya banyak. Itu terbukti dengan Tawangmangu yang sekarang kewalahan karena tidak bisa cukup lagi mensuplai kebutuhan. Karena sekarang harus kerjasama dengan petani. Karena itu harapan kita sebenarnya tiap provinsi punya center-center supaya nggak tergantung pada Tawangmangu saja. Jadi kalau di sini nanti ada SP3T itu center itu akan bagus dilengkapi dengan tanaman sehingga bisa mensuplai nanti kebutuhan pengobatan tradisional di sini. Karena salah satu yang menjadi problem adalah standarisasi. Itu problem. Ya, karena itu kita mau di Tawangmangu itu dicoba untuk mendidik. Kalau mau mengelola jamu itu ada tahapannya. Pasca panennya mesti seperti apa gitu. Itu kita mesti belajar dari sini. Ceritanya panjang Pak sebelum akhirnya bisa dikembangkan lebih lanjut dari pertama dipetakan dan lain sebagainya sampai sudah siap lah kira-kira. Enggak panjang ya. Kita sudah punya 2 formula yang terbukti ilmiah. Dan itu tiap tahun akan nambah. Itu baru dari kami satu center ya. Tapi kalau kemudian nanti perguruan tinggi kita kumpulkan akan cepat itu ya. Jadi kita sekarang terjadi percepatan. Dulu karena support dari Bapak Presiden mungkin tidak sekuat sekarang ya. Itu dengan support yang tinggi itu kemudian dana juga banyak dan kemudian perhatian banyak dan sekarang kecepatannya akan tinggi. Ya, kalau dilihat tadi tren grafik meningkatnya sekarang sampai kira-kira 13 triliun itu besar. Pak Triwono, Tren meningkatnya. ada kira-kira Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan Pak obat-obat tradisional. Waktu riset tumbuhan obat itu kita kerjasama dengan 25 perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Termasuk Jadi- Pak Dusu Pak. Ya. Sumatera Utara. Ya, justru kalau kita fakultas farmasinya. Farmasi. Ya, jadi kita tidak mungkin kerjakan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Ini dan nanti polanya adalah begini. Di sini tadi daun apa tadi yang ada di sini? Ya biar USU yang meneliti gitu, nggak usah dibawa ke Jakarta. Ya nanti buat atung tadi biar Universitas Patimura yang melakukan itu. Tapi dalam koordinasi kita punya roadmap begitu sehingga cepat hasilnya. 2 minggu lagi akan ada seminar yang dilaksanakan oleh farmasi, fakultas farmasi diantaranya masih banyak rentetan. Tapi kita optimis karena lihat sekarang perputarannya cepat. Agenda kesehatan ini nanti bakal dibahas di Bali atau ini masih dalam menggodokkan atau gimana? Nanti pertemuan berikutnya September ya. Pertemuan berikutnya ini di level yang lebih tinggi, kemudian nanti ada semacam kesepakatan yang disepakati seluruh APEC, mana yang masuk dalam pembahasan regulasi selanjutnya dan mana yang tidak. Gitu kan. Nah, ini pertama kali kesehatan masuk. Sebelumnya kesehatan tidak, tapi kemudian karena kita tuan rumah, kita lihat tradisional ini cukup bagus, kita bargaining, mumpung kita jadi tuan rumah. Jadi harapannya Pak, ini agenda kesehatan ini diterima nanti. Oh iya, ya. Kan kita pernah punya pengalaman berjuang seperti itu dan berhasil di waktu flu burung itu kita kan dulu vaksin itu virus itu kita serahkan tetapi kemudian kita tidak dapat apa-apa. Lalu kita protes dan kita berjuang terus sampai 7 tahun kemudian kita diakui secara internasional. Jadi sekarang kalau kita menyerahkan virus itu kita punya perjanjiannya dan kita mendapatkan benefit. Itu setelah 7 tahun. Nah nanti ini juga begitu, ini baru tahun pertama.